Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman semua, semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat ya sampai di tahun 2022 ini. Di kali ini, podcast kali ini agak spesial dengan Mas Rio. Kenapa? Karena nanti akan ada dua sesi ya. Sesi yang pertama ini lebih ke apa sih usahanya Mas Rio gitu dan apa yang dilakukan Mas Rio terhadap usahanya. Dan nanti sesi kedua, karena Mas Rio ini juga seorang fasilitator dan mentor buat UKM di kota Solo dan kota-kota lainnya juga. Kita akan bahas tentang pandemi dan usaha UKM. Oke, tapi jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum kita ngobrol, saya bakal kenalin sebentar tentang Mas Rio. Mas Rio ini saya bilang namanya Mas Rio Juara aja ya Mas ya. Nggak usah nama asli. Kalau nama asli kepanjangan dan kesuwen gitu ya. Aman. Manggil Mas. Habis ya udah. Habis. Mas Rio kan langsung nengok gitu ya. Mas Rio ini dari yang saya kenal dulu di tahun 2017 awalnya sudah konsisten di bidang usaha yang nanti beliau jelaskan. Usahanya itu di Livo ya Mas ya. Yes. Jasa. Nah, kalau dari video-video sebelumnya itu ada craft Mas. Terus ada juga kuliner. Sekarang jasa. Ini agak nggak biasa karena wujudnya nggak kelihatan bendanya, tapi itu dibutuhkan orang. Contoh nih, sekarang kan pandemi pasti semuanya agak takut keluar rumah. Walaupun sudah semuanya keluar rumah ya, tapi agak mungkin wah rame dikit, mending pulang, mending di rumah pakai jasa, gitu kan. Nah, ini usaha teman-teman UKM pasti juga membutuhkan usaha dari Mas Rio juga karena jasa ya. Tidak hanya beli selesai tapi selalu digunakan dan continue. Nah, teman-teman nanti kalau yang pengen tahu medsosnya dari usahanya Mas Rio atau Mas Rio sendiri nanti kita cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silakan di follow, silakan dikontak dan nanti juga kalau yang mau tanya ke Mas Rio yang mungkin malu Mas tanya bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, yang pertama Mas Rio, Delivo itu apa dan dari kapan Mas? Oke. Delivo, jadi boleh dikatakan apa sih? Kami mengawalinya di tahun 2016. Oke. Ya, saat itu terinspirasi waktu itu Mas Menteri, Mas Nadiem waktu itu belum jadi menteri. Waktu di sesi habis itu ngobrol, Mas kalau mau bisnis itu awali dari solusi, dari problem yang ada. Nah, saya berpikir Solo. Saya waktu itu masih di Jakarta, Mas Danar. Waktu di Solo, oke, kayaknya saya melihat teman-teman pelaku usaha UKM terutama mereka jago memproduksi, tetapi kalau ada pesanan gimana nih, kapan, siapa yang nganter dan sebagainya. Akhirnya Delivo hadir di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, rebranding sekali dua kali, akhirnya tahun lalu dan itu menjelang pandemi ya. Terus kami memang membrandkan bahwa Delivo adalah agregator ekspedisi. Karena sebelum-sebelumnya di tahun 2017 kami mengawali dari beberapa ekspedisi yang kami jalankan dan Delivo hadir dengan tagline-nya adalah satu pintu untuk semua. Gitu. Gitu Mas Dana. Kalau tadi ada kata agregator apa Mas? Ekspedisi. Mungkin itu secara realnya itu seperti apa sih Mas? Maksudnya bentuk secara realnya itu. Iya, semula karena pelanggan kami kan mereka juga punya pelanggan-pelanggannya masing-masing. Iya. Artinya pelanggannya mereka itu menghendaki ekspedisi tertentu yang boleh jadi kami belum punya awalnya. Kemudian mereka minta ke kami, tolong dong Mas gitu, sekalian aja barangnya kami ini semuanya dibawa. Loh gitu ya, awal-awal kami masih bilang sih, mohon maaf kami cuma ekspedisi A gitu. Nah, lambat laun karena ketika kami lakukan survei, kebanyakan pada bilang senang servisnya gitu, karena kan kami bidang jasa. Yang paling penting kan servis itu yang utama, sehingga tahun lalu ya 1,5 tahun lalu lah kami kemudian semuanya kami bawa, kami angkut semua barangnya mereka, ekspedisi apapun. Kemudian kan sambil kami membaca setiap hari datanya itu, ekspedisi B itu sudah makin banyak nih, ekspedisi C juga sama, ekspedisi D kayak gitu. Yang semula kami lempar ke ekspedisi yang bersangkutan, lambat laun kami kenapa enggak buka sendiri. Nah, yang ekspedisi yang jumlahnya setiap harinya sudah banyak itu kami buka sendiri. Gitu sih Mas konsepnya. Jadi intinya
melayani dari pelayanan yang sudah ada. Yes. Pokoknya apa ya Mas? Kalau orang kan biasanya kurir itu ya udah aku pakai AA aja, mau tuh A jelek segala macam A, tapi ternyata dari Mas Rio itu menemukan konsep baru sehingga nyari yaitu dari solusi ya. Yes. Ada solusinya. Nah, kenapa sih Mas kok bertahan sampai sekarang dengan usaha itu? Padahal kan sekarang kan apalagi di Solo ya, di Solo jasa untuk pengiriman barang aja itu kan sudah banyak banget. Terlebih sekarang ada yang istilahnya bisa nih ngirim dari sini ke kota lainnya secara langsung, walaupun juga dioper dan kita nggak tahu kondisi barang seperti apa. Nah itu yang membuat apa ya Mas bertahan sampai detik inilah, itu apa Mas? Oke. Kalau alasan kenapa ekspedisi ini masih menjadi pilihan, meskipun pilihannya ini sendiri juga karena kan tahun lalu kita sering dengar ya di pemberitaan, baik itu berbagai narasumber mereka bilang bahwa tahun ini masa pandemi salah satu potensi bisnis adalah di ekspedisi, sehingga orang tuh berbondong-bondong saat ini. Jadi teman-teman tentu nggak heran kalau sepanjang jalan tuh banyak banget ekspedisi bermunculan. Justru sebenarnya saat ini kalau saya lihat trennya itu ekspedisi ini kalau nggak dicarikan nih bisnis model yang tepat, ini nanti akan ikut turun. Yang saya amati Mas Danar. Itu kenapa kami memilih untuk kami bertengger dengan brand sendiri, Delivo. Kami menampung semua jenis barang dari ekspedisinya masing-masing gitu, dan dari situ kebutuhan pelanggan mereka terpenuhi dengan hadirnya cuman kami. Artinya mereka tidak perlu hubungi masing-masing ekspedisi. Jadi mereka cuma hubungi kami aja ya. Mereka ada problem di ekspedisi tertentu, mereka tinggal hubungin kami, kita tahu bisa cross check semuanya dan kita bisa lakukan itu dengan lebih tepat gitu. Sehingga kemarin Mas, kami kebetulan minggu lalu kami raker, kami menentukan slogan yang menjadi strategi menang dalam hal kompetisi ekspedisi yang ada ya. Kami menentukan slogan yang terbarunya adalah kalau tahun lalu kan fast respon aja, tapi kita fast respon fast pick up dan juga fast resi Mas. Karena kita ngelihat ada satu celah bahwa beberapa ekspedisi kebanyakan masih lama dalam hal penjemputan barang dan sekaligus input dan kirim resi. Itu yang kami ambil di tahun ini sebagai strategi kami. Jadi memang iya sih, kadang semakin besar semakin rame itu ada yang tanda kutip dikorbankan. Betul. Nah itu mungkin yang jadi celah. Terus Mas, pasti Mas ini juga mengalami pandemi ya, usahanya. Mungkin semua teman-teman UKM, pebisnis pengusaha pasti terdampak. Dari awal 2020 Maret sampai hari ini, apa sih yang membuat Mas Rio dan teman-teman di Delivo itu tetap bertahan untuk ini tetap Delivo nih, tetap ini harus harus jalan, harus terus berlari walaupun kadang ya kejungkel, ya kesandung gitu Mas. Itu apa sih Mas yang membuat seperti itu? Pertama kami masih melihat bahwa potensi itu masih ada. Artinya banyak orang yang butuh jasa layanan pengiriman paketnya mereka masih selalu ada. Tetapi kita perlu tahu teman-teman, karena kita mengenal ada 3 peta pasar itu, boleh jadi ekspedisi itu saat ini di pasar bleeding market gitu, pasar yang berdarah-darah. Tetapi bagaimana kita masih melihat di situ ada potensi nih, yang belum banyak orang ikut bermain di situ, yaitu di multi layanan ini gitu. Nah, ke depan sangat mungkin nanti akan bisa melakukan inovasi-inovasi tambahan, tetapi saat ini alasan bertahan kami karena pelanggan mereka masih membutuhkan kami, pertama. Yang kedua, kami punya tim dong, yang mana tim-tim kami mayoritas anak-anak muda Mas. Kayak kita ini, artinya mereka juga punya harapan besar bahwa Delivo ini sebenarnya bisa menjadi ladang bagi mereka, aktualisasi diri mereka, leadership semuanya terbangun manajerial gitu lewat Delivo ini. Jadi Delivo kita memang sengaja hadirkan untuk anak-anak muda di tim kami itu agar mereka bisa berkembang dari sini. Salah satunya bagaimana Delivo masih bisa tetap eksis apalagi di masa pandemi ini, dan secara keseluruhan tidak banyak efek negatifnya yang hadir di kami. Justru sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kami nih anak-anak muda ini agar bisa tetap
survive minimal, tetapi agar survive ini bisa terus up gitu Mas. Jadi nggak stagnan gitu Mas. Yes. Nah Mas, kalau untuk tadi Mas Rio bilang dengan tim yang masih muda, emang berapa tim sih Mas? Berapa banyak tim yang dimiliki Delivo sampai saat ini? Ya, karena kami sendiri juga ada sistemasi gitu, yang semula nggak banyak sih Mas Danar, 11. Saat ini kami di 6 orang, itu yang tim inti. Tetapi di masing-masing tim inti kita ada tim-tim bayangan Mas. Artinya ekspedisi itu salah satu jenis usaha yang sebisa mungkin nggak ada matinya. Bahkan kami sudah sejak tahun 2017 itu buka sampai malam dan tanggal merah pun selalu buka. Artinya tanggal merah Mas, nggak hanya hari Minggu, tapi setiap tanggal merah pun kami selalu buka. Itu kenapa harus ada tim-tim bayangan gitu. Nah, tim-tim bayangan ini yang senantiasa mereka membackup ketika tim inti mereka berhalangan hadir lah ataupun apa. Termasuk ketika kami harus upgrade skill kami ikut kegiatan entah pelatihan, entah kami harus meeting di suatu tempat ataupun apa, ada tim bayangan ini yang mereka tetap support gitu, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Kalau usahanya sendiri itu base camp atau office-nya di mana sih Mas? Kami di Keprabon, head office-nya di Keprabon Mas. Tapi kalau kantor-kantor yang lain kami ada di Kleco sama di Pabelan. Oh, jadi ada beberapa kantor ya. Oke, nah tadi pandemi sudah dilewati sampai ini gitu. Nah, kalau berbicara begini Mas, sekarang kan semua orang itu kan semuanya serba online ya. Apapun itu online, semua online. Nah, apakah dari usahanya Mas Rio ini juga kerjasama sama yang toko online apapun itu, atau maksudnya secara langsung, atau masih ke arah sana sih Mas? Kalau online jelas kami harus mengoptimalkan itu di masa saat ini apalagi. Tetapi ekspedisi yang kami miliki itu ekspedisi-ekspedisi yang memang beberapa aja yang sudah kerjasama dengan marketplace ya. Iya, marketplace. Ya, tetapi bukan menutup diri, kami juga melayani ekspedisi-ekspedisi yang memang selama ini juga sudah kolaborasi sama marketplace gitu. Tapi kami belum punya sendiri. Tetapi sekali lagi pola yang kami miliki adalah ketika kebutuhan pasar itu sudah besar dan kami sudah memiliki datanya dan sudah ke tempat kami, artinya kami memungkinkan untuk nantinya membuka sendiri ekspedisi yang bersangkutan gitu Mas. Oke, nah dari 2016 sampai sekarang tentu sudah ketemu customer yang dari A sampai Z lah Mas. Yes. Dari yang sabar sampai cerewetnya minta ampun. Betul. Dari yang orang itu nerima sampai ada sebenarnya bisa diterima tapi nggak terima juga dia. Itu mungkin teman-teman UKM juga mengalami hal sama, dan saya dengan beberapa UKM yang sudah sharing juga pasti saya tanyakan hal yang sama karena menurut saya memaintain customer itu kan unik gitu kan. Nggak semua sama. Betul Mas. Sama-sama kuliner tapi tetap beda caranya mereka men-treat itu. Nah, gimana sih Mas caranya Delivo dan Mas Rio juga tim memaintain dan menjaga customer yang mungkin bisa dibilang mungkin sudah ada yang loyalis, ada yang newcomer gitu kan, ada yang dia itu baru tapi ikut-ikutan. Nah, itu caranya menjaga sampai hari ini bisa tetap di Delivo gimana Mas? Siap. Saya menyampaikan ini bukan berarti nggak begitu pro dengan kawan-kawan, apalagi semisal UKM dan sebagainya, bukan. Tetapi saya pengen lebih ini menjadi hal inspirasi bagi teman-teman bahwa teman-teman bisa cross check ya. Kami 2-3 tahun ke belakang itu dalam hal pemberian diskon itu nggak lebih spesial dari kebanyakan teman-teman yang lain ya. Artinya apa sih yang kami pengen bangun adalah sisi hubungan ini yang baik dengan customer Mas. Kenapa dengan diskon yang tidak lebih besar dari tempat lain dan mereka tahu itu, tetapi mereka tetap memilih kami. Nah itu challenge sendiri. Jadi hubungan yang baik kami dengan customer, secara personalitinya, secara kekeluargaannya, misal mereka itu ada hajat tertentu ya, yang kita juga ikut serta andil di situ, yang kita ikut nimbrung, kita sekedar ingin kunjungan, kita sekedar ingin memberikan bingkisan, ataupun kita
sekedar menanya kabar dan sebagainya, itu yang kita bangun selama ini. Nah, itu yang kenapa kami memilih untuk customer relationship itu menjadi hal yang sangat utama. Customer relationship ya. Yes. Nah, terakhir nih Mas, sekalian juga closing statement, tapi ini bukan closingnya dari sesi Mas Rio. Nanti ada satu sesi lagi di mana nanti mungkin agak sedikit mendalam ya, karena Mas Rio juga salah satu mentor juga fasilitator untuk UKM. Jadi kita akan ngobrol lagi. Untuk sesi ini Mas, closing statement sekalian juga untuk teman-teman yang mungkin baru mulai usaha atau usahanya sudah jalan tapi galau Mas, kan banyak ya kayak itu. Apalagi terkena pandemi ini. Gimana sih Mas kiatnya untuk tetap survive dan bertahan sampai hari ini dan bisa tetap kuat gitu, untuk teman-teman yang mungkin baru atau teman-teman yang ya untuk semua UKM lah. Dari Mas Rio sendiri seperti apa? Oke, saran saya pilihlah, kalau tadi saya bilang ada 3 peta pasar gitu, sebisa mungkin jangan di bleeding market teman-teman, atau pasar berdarah-darah. Sebisa mungkin carilah pasar yang potensial, yang mana di situ ada banyak permintaan tapi kompetitornya nggak banyak, kompetisinya nggak besar. Artinya kita bisa memainkan peran di situ dengan strategi kita, yang kita tetap memberikan jasa, memberikan servis yang maksimal, tetapi bagaimana agar mereka yang mereka butuhkan itu mereka dapatkan dengan hadirnya kita. Di lain sisi kita masih bisa survive di situ. Pertama, potensial market yang harus digali dan dicari dan harus temukan dan harus kita mainkan di situ. Bagaimana tetap bisa survive? Cari alasan kuat. Sebisa mungkin cari outcome yang jelas dan lebih besar. Itu yang lebih bagus. Targetnya ya Mas ya. Targetnya lebih besar. Lalu bagaimana agar kita mencapainya? Nah, kita bisa kalau di NLP itu ada namanya chunking gitu. Kita bisa pecah lebih kecil lagi, dan lebih kecil lagi. Dari begitu kita bisa mencapai target demi target kecil tadi itu dengan lebih yakin, bisa sesuai dengan target yang kita inginkan, sehingga target besar itu bisa kita raih. Jadi meskipun kita sama-sama UKM nih teman-teman, bukan berarti kita hanya mentargetkan sesuatu yang nggak gede teman-teman. Bisa jadi kita punya potensi yang besar, kenapa enggak kita kasih target yang gede. Dengan begitu semuanya terpacu. Otak kita juga terpacu, tetapi perlahan. Peningkatannya mungkin per hari cuma 1%, besoknya 1% lagi, besok 1%. Tetapi dalam 1 bulan 30-an%, 1 tahun 360%, 3 tahun udah 1000%. Artinya 10 kali lipat dari targetan utama kita. Nah, sesuatu yang kecil ini kalau kita lakukan secara konsisten, otak kita ikut juga, mereka otak pede kan, tiap hari targetan kecil, dan tim juga enjoy, mereka menjalankan makin baik dan makin baik setiap harinya gitu Mas. Itu yang pengen saya ajak kepada teman-teman pelaku UKM. Kita sama-sama UKM loh, tetapi bagaimana kita mampu untuk bisa mentargetkan sesuatu yang lebih besar dan kita bisa meraihnya. Betul banget, dan itu daging semua isinya. Kalau saya gaji teman-teman, gemuk soalnya itu daging. Oke, teman-teman, setelah ini ada sesi kedua, tapi kita pamitan dulu di sesi ini, jadi biar editornya lebih gampang, editnya nggak kepanjangan, dan yang nonton itu nggak kelamaan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman nanti pengen tahu lebih dalam, jangan lupa ada sesi kedua, ada lanjutannya dari obrolan ini di video selanjutnya. Mungkin itu untuk yang pertama ini Mas, biar teman-teman bisa mengenal dulu usahanya dari Mas Rio siapa gitu kan. Kok nggak kaget gitu kan, wah ini Mas ganteng sopo, kok sebelahnya biasa main itu ya, jadi mengakui kekurangan Mas daripada kelebihan, karena saya ada kelebihan Mas. Mas nganten ya. Malah diberitahu. Aduh, tahu kan ada cincinnya juga. Iya, sama Mas. Ini simbol apa sudah laku. Oh iya. Agak ada yang ikatan ya Mas. Ikat kita lain maksudnya. Baik, terima kasih Mas Rio untuk sesi pertama ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa nanti di subscribe, like, komen, dan share. Juga nyalakan lonceng notifikasinya. Juga nanti teman-teman jangan lupa ya, kita masih punya video yang lain yang keren-keren. Nanti di sesi kedua juga jangan lupa ditonton. Dan tetap semangat terus, sehat terus, sukses terus buat kita semua. Tetap jaga kesehatan. Dan dari saya, sesi pertama cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.